Dan pemirsa, lalu bagaimana kronologis penyebab ledakan di Semen Padang Hospital dan apa dugaan awal penyebab ledakan? Kita akan tanyakan kepada kontributor TV One Agus Wahyudi yang berada di lokasi. Selamat pagi Wahyudi Agus. Bagaimana dengan hasil penyelidikan polisi hingga pagi ini? Dilakukan penyelidikan dan investigasi di lokasi oleh Satuan Reskrim Polresta Padang ditambah dengan Satuan Reskrim investigasi dari Polres Sumbar serta Satuan Pidana Brimopolda Sumbar yang melakukan penyisiran di lokasi bahwa untuk sementara kepolisian menyatakan bahwa dari ledakan tersebut berasal dari aset vital yang ada di rumah sakit Semen Padang Hospital ini untuk sementara waktu. Namun untuk lebih memastikan penyebab dari ledakan tersebut hari ini sekitar pukul 9 pagi nanti juga akan diadakan penyelidikan oleh Puslapor Polri yang diminta oleh Polda Sumbar untuk melakukan penyelidikan di lokasi ini. Demikian. Baik, dari pantauan Anda sendiri bagaimana dengan kondisi rumah sakit pagi ini? Ya, pagi ini dapat kita saksikan sendiri bahwa di belakang saya yang kemarin itu dipadati oleh petugas dan masyarakat yang ingin menyaksikan pasca ledakan tersebut sekarang sangat sepi sekali karena rumah sakit secara sepenuhnya ditutup oleh manajemen bahwa tidak ada aktivitas rumah sakit pada hari ini karena dari seluruh pasien rawat inap yang ada di sini sudah dipindahkan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Padang seperti Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang, Rumah Sakit Siti Rahmah, Rumah Sakit RSUD Padang, serta Rumah Sakit BNC Padang untuk dipindahkan perawatannya di rumah sakit tersebut. Karena di sini sudah ditutup untuk sementara waktu hingga waktu yang belum ditentukan. Demikian. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi para pasien yang sudah ditransfer ke rumah sakit lain, Wahyu? Ya, sementara dari 108 pasien yang ada di sini kemarin di saat peristiwa terjadi, sebenarnya yang dievakuasi tersebut bukanlah korban dari ledakan, melainkan pasien yang memang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Dari 108 tersebut, 58 orang sudah dipulangkan dan sisanya baru menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Sementara dampak dari ledakan tersebut, sejumlah pasien hanya mengalami luka-luka saja dan sudah dilakukan penanganan di rumah sakit tempat mereka dirujuk saat ini. Baik, diperkirakan ada berapa yang mengalami luka akibat dari ledakan kemarin? Wahyu, ada informasinya mengenai itu? Ya, data yang kami peroleh tadi malam bahwa pasien yang mengalami luka-luka itu hanya berjumlah 8 orang dan sudah ditangani oleh petugas rumah sakit saat dilakukan rujukan kemarin dari sore hingga petang. Demikian yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Wahyudi Agus, informasinya langsung dari Padang, Sumatera Barat. Dan pemirsa sudah bergabung juga bersama kami Direktur Rumah Sakit Semen Padang, Ibu Selvi Gerisa. Selamat pagi Ibu Selvi. Maaf, selamat pagi. Saya Dr. Dewi, Pak, GM Corporate Communication. Baik, Dr. Dewi, GM Corporate Communication, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Dewi, bisa dijelaskan saat ini sendiri kondisi dari operasional rumah sakit akan seperti apa pasca kejadian yang terjadi semalam, Bu? Saat ini setelah istilahnya saat ini kan kita akan melakukan investigasi ya, baik dari kepolisian, kemudian setelah lakukan investigasi selesai, maka kami akan berfokus untuk melakukan rekondisi rumah sakit. Dan pada hari ini kita juga akan membuka layanan informasi, jadi mungkin pasien kami yang membutuhkan informasi terkait pelayanan kami ataupun sistem rujukan, kami akan membuka layanan informasi kami di depan IGD Semen Padang Hospital di jam 10 pagi ini, Pak. Baik, ini dari pihak rumah sakit sendiri sebenarnya kejadian awalnya seperti apa, Bu Dewi, dari kejadian semalam itu? Ya, untuk kejadian itu telah terjadi ledakan ya pada pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat, dan itu ya saat itu kami sedang melakukan layanan seperti biasa, dan ledakannya itu saat ini sampai saat ini kita penyebabnya masih dalam proses investigasi. Yang jelas kemarin setelah terjadinya ledakan, dari tim kami semua berupaya mengutamakan keselamatan pasien. Jadi kami lakukan evakuasi pasien ke lokasi yang paling aman. Gitu, kami arahkan semua pasien ke depan UGD. Kemudian kami lakukan
koordinasi juga dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, kemudian pemadam kebakaran, kepolisian, TNI, dan semua pihak terkait lainnya. Baik, Dokter Dewi, Nah, saat kita ini kami sudah ya silakan. dan saat ini untuk semua pasien rawat inap sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat dari Semen Padang Hospital. Baik, akibat kejadian semalam, Dokter Dewi, apakah ada efeknya terhadap pasien secara langsung akibat kejadian itu dan juga saat ini kondisi para pasien yang sudah ditransfer ke rumah sakit ini seperti apa, Dokter Dewi? Atas kejadian ini memang tidak ada ditemukan korban jiwa, tapi yang ditemukan adalah 7 orang pasien luka robek dan itu kita refer ke rumah sakit terdekat. Kemudian 8 orang luka lecet itu kita bisa pulangkan dan ada 3 pasien hemodialisa ataupun cuci darah kami yang mungkin saat terjadinya kejadian itu agak kaget ya, tapi alhamdulillah bisa dipulangkan. Jadi alhamdulillah semua pasien yang berada pada rumah sakit saat kejadian dalam kondisi aman. Baik, Dokter Dewi, apakah sudah bisa diperkirakan ini kapan Rumah Sakit Semen Padang akan bisa kembali beroperasi normal akibat pasca kejadian ini, Bu? Kalau untuk waktu kita masih belum bisa memprediksi ya Pak. Yang jelas saat ini kami menunggu hasil investigasi, kemudian kami berupaya secepat mungkin untuk melakukan rekondisi atas kerusakan yang terjadi di rumah sakit. Baik, terima kasih Dokter Dewi, Corporate Communication Rumah Sakit Semen Padang sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Kami doakan kondisi di Rumah Sakit Semen Padang bisa kembali normal pasca kejadian semalam. Terima kasih Dokter Dewi. Terima kasih, mohon maaf atas waktu.